Juventus berhasil meraih kemenangan atas Pafos di matchday 6 League Phase Liga Champions 2025-2026 di Allianz Stadium, Kamis, 11 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tak mudah bagi Juventus. Di babak pertama mereka sempat kesulitan menghadapi ketatnya permainan Pafos. Juve baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua. Weston S1 MCHI Pronunciation Kenie dan Jonathan David masing-masing menyumbangkan 1 gol untuk Juventus. Hasil ini membuat Juve mengemas 9 poin dari 6 laga dan kini ada di posisi 17 klasemen Liga Champions. Sedangkan Pafos ada di peringkat 26 dengan koleksi 6 angka saja. Manchester City berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas Real Madrid pada matchday 6 fase grup Liga Champions 2025-2026. Pertandingan ini berlangsung di Santiago Bernabeu, Kamis, 11 Desember 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid sempat unggul lebih dulu lewat gol Rodrigo. Namun, Manchester City bangkit cepat melalui gol Nico Orelli dan penalti Erling Haaland, mengubah skor menjadi 2-1 dan bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Manchester City mengumpulkan 13 poin dan menempati posisi keempat klasemen grup. Sementara itu, Real Madrid tertahan di posisi ke-8 dengan 12 poin, membuat peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya kian menipis. Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat bertamu ke markas klub Brugge di matchday 6 League Phase Liga Champions 2025-2026 di Jai Breda Stadium, Kamis, 11 Desember 2025. Arsenal tampil perkasa di pertandingan ini. Meskipun Brugge sebenarnya juga bisa memberikan sedikit perlawanan. Noni Madueke tampil apik dengan mencetak 2 gol. 1 gol Arsenal lainnya dipersembahkan Gabriel Martinelli. Hasil ini membuat terus bertahan di pucuk klasemen Liga Champions dengan koleksi 18 poin dari 6 laga. Sedangkan klub Brugge terpuruk di posisi 31 dengan raihan 4 angka saja. Drama panas kembali tersaji di Liga Champions, Rabu, 10 Desember 2025, malam waktu setempat. 2 laga penuh kejutan meletup di Spanyol dan Azerbaijan, menghadirkan cerita berbeda bagi Copenhagen, Villarreal, Ajax, dan Karabakh. Copenhagen tampil menggila di markas Villarreal, Stadion de la Ceramica. Klub asal Denmark itu sukses meraih kemenangan tipis 3-2 dalam duel berintensitas tinggi. 3 gol tim tamu diukir oleh Mohamed Elyounoussi, Elias Achouri, dan Andreas Cornelius. Villarreal berusaha memberi perlawanan sengit melalui gol Santi Comesana dan Tani Oluwasei, namun tetap gagal membalikkan keadaan. Tottenham Hotspur menundukkan Slavia Praha dengan skor mencolok 3-0. Kemenangan itu didapat dari gol bunuh diri dan 2 penalti. Spurs menjamu Slavia Praha di Tottenham Hotspur Stadium, Rabu, 10 Desember 2025, dini hari WIB, pada matchday 6 Liga Champions. Tuan rumah langsung mengancam di awal laga. Kemenangan ini membawa Spurs sementara naik ke posisi 9 klasemen Liga Champions dengan 11 poin dari 6 laga. Slavia Praha di peringkat 32 dengan 3 poin. Nama Alonso terus dikaitkan dengan peluang kembali ke Liga Inggris. Spekulasi tersebut semakin menguat menjelang laga besar Madrid melawan Manchester City. Kondisi tim yang tidak stabil membuat masa depan Alonso ikut dipertanyakan, memperluas cakupan isu hingga ke Inggris. Ketika ditanya mengenai peluang melatih Liverpool atau klub Inggris lainnya, Alonso memberikan jawaban yang membuka ruang interpretasi. Pastinya, itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan dengan klub-klub Inggris, dengan mantan klub saya, katanya. Namun, untuk saat ini adalah tempat yang saya inginkan, dan di masa depan, Anda tidak akan pernah tahu apa yang bisa terjadi. Jawaban tersebut tidak menutup kemungkinan apapun, baik mempertahankan posisinya di Madrid maupun kemungkinan kembali ke Anfield di masa mendatang. Situasi ini kian menambah intensitas dinamika yang terjadi di 2 klub besar tersebut. Kebangkitan Milan juga tak lepas dari gol indah Adrien Rabiot yang membakar semangat. Perubahan posisi Christopher Nkunku menjadi penyerang tengah membuat serangan Milan lebih seimbang. Landukci juga menyoroti performa Ruben Loftus-Cheek yang tampil dominan di lini tengah. Gelandang Inggris ini dinilai telah menunjukkan potensi aslinya sebagai pemain kelas dunia. Kami tentu mengubah beberapa hal, tapi gol Rabiot memberi kami keyakinan, jelas Landukci. Saya setuju, itu performa hebat hari ini, Loftus-Cheek. Dia punya segalanya untuk jadi pemain hebat, tuturnya. Dia punya teknik, kekuatan, tenaga, semua yang dibutuhkan dan saya pikir dia membuktikannya malam ini. Tutup Landukci.
Sayangnya, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan cederanya Rafael Leao. Sang bintang Portugal akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah merasakan nyeri pada otot aduktornya. Landukci mengakui timnya bermain buruk dan ceroboh di babak pertama. Mereka terjebak permainan Torino dan gagal memanfaatkan lebar lapangan. Namun, respons cepat di babak kedua menjadi titik balik permainan Il Diavolo Rosso. Ujian khusus diberikan kepada mentalitas pemain yang menolak tunduk pada keadaan. Torino menunggu kami di babak pertama dan kami bodoh karena terperangkap di sana, analisis Landukci jujur. Kemudian ada penalti dan serangan balik, tapi kami harus memuji tim ini karena mereka tidak pernah menyerah, tegasnya. Sebelum salah, Slot sudah lebih dulu dinilai memiliki hubungan dingin dengan Chiesa. Dalam laga melawan Sunderland lalu, winger Italia berusia 28 tahun itu melakukan aksi krusial dengan melakukan goal line clearance yang menggagalkan Sunderland membawa pulang 3 poin. Meski Florian Wirtz mencetak gol penyeimbang, kontribusi terbesar justru datang dari Chiesa, yang ironisnya hanya tampil selama 10 menit. Tambahan waktu bermain tersebut membuat total menit bermain Chiesa musim ini baru menyentuh kisaran 400 menit. Angka yang terbilang minim bagi pemain yang sebenarnya fit sejak awal musim dan belum pernah mengalami masalah kebugaran berarti. Chiesa berkali-kali dianggap sekadar opsi darurat, sementara Slot lebih sering mempercayakan posisi starter kepada Cody Gakpo. Padahal, Chiesa dinilai layak mendapatkan menit bermain reguler untuk membuktikan bahwa ia mampu memberikan dampak signifikan dan membangun koneksi lebih kuat dengan rekan-rekannya di lini depan. Ada pemandangan yang tidak biasa dalam skuad Manchester United saat mereka berhadapan dengan Wolverhampton baru-baru ini. Bek andalan mereka, Matthijs de Ligt kembali absen di laga ini. Di musim 2025-2026 ini, de Ligt adalah pemain andalan Ruben Amorim. Ia menjadi starter di hampir seluruh pertandingan yang dimainkan oleh Setan Merah. Namun di laga melawan West Ham kemarin, de Ligt absen dari skuad Setan Merah. Ia dikonfirmasi mengalami cedera ringan dan dijadwalkan kembali ke skuad Setan Merah saat menghadapi Wolves. Namun de Ligt ternyata absen lagi di skuad Setan Merah di laga ini. Ada apa dengan bek timnas Belanda tersebut?